Yang orange menunjukkan keluar masuknya secara neto modal asing. Pada umumnya kita kemasukan modal asing ya, berarti itu adalah arus modal asing terendah selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Akumulatif selama 1, 2, 3, 6 tahun terakhir ini sampai 30 September itu tidak meningkat, bahkan turun. Jadi kalau dibandingkan dengan pra-Covid 299, sekarang 278. Artinya pasar surat utang dan pasar saham surat berharga itu turun secara akumulasi, tidak naik. Normalinya naik. Faktor ketidakpastian kebijakan pemerintah dalam konteks ini. Kita ingat semua, Pak Prabowo awalnya bilang, apa itu saham judi? Belakangan Purbaya membangga-banggakan IHSG yang meningkat. Nah, IHSG itu hanya satu indikator ya. Sekarang hanya 187 miliar. Naik dikit lah. Tapi bandingkan duit Indonesia di luar dalam jenis ini, itu dari 135 miliar dolar menjadi 232 miliar dolar. Jauh banget naiknya ya. Kalau kita bandingkan sebenarnya sudah sejak tahun 2020, kita tuh ekspor modal kalau dari data ini. Modal yang masuk lebih sedikit dibandingkan kita bayar bunga dan dividen. Jadi Maret April adalah ujian pertama, itu yang bisa membawa kondisinya sangat buruk. Yang bisa saja rupiah di bulan-bulan itu tembus ke 19 atau 20 ribu ya. Kalau itu nanti bisa dinormalkan kembali sebagaimana kemarin terjadi di April ya, akan lagi kembali mengalami tantangan di September, Oktober. Itulah waktu-waktu yang krusial kita akan resesi atau tidak. Mudah-mudahan bisa dilewati. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi assessment dari kanal Awali Rizki kali ini melanjutkan refleksi ekonomi Indonesia 2025 dan proyeksi 2026 yang sudah saya sampaikan 2 episode sebelumnya. Sesi atau episode ketiga ini menyoroti soal transaksi internasional ya, antara penduduk Indonesia dengan asing. Pengertian penduduk itu adalah ya individu, korporasi, lembaga, pemerintah, ya badan hukum lah ya, yang Indonesia dengan yang luar Indonesia. Nah, dicatat biasanya oleh Bank Indonesia, akumulasi catatannya lalu disajikan kepada publik dari sudut pandang Indonesia. Jadi membayar dan menerima dari sudut pandang Indonesia. Nah, transaksi internasional itu kita segarkan kembali ya, bisa dagang, ekspor impor, bisa utang piutang antar pelaku swasta atau swasta terhadap negara, negara dengan negara. Jadi misalnya jual beli surat berharga negara itu utang piutang, atau obligasi dari swasta Indonesia itu utang, atau utang langsung ya, utang langsung kepada pihak. Juga investasi, jadi kalau ada investasi masuk atau investasi penduduk Indonesia keluar, jangan lupa orang Indonesia juga berinvestasi di luar, itu dicatat. Catatannya itu disebut neraca pembayaran Indonesia, catatan keseluruhannya. Lalu di situ ada neraca transaksi berjalan, ada transaksi finansial. Kalau transaksi berjalan itu mencatat transaksi jual beli barang dan jasa. Kalau yang sering disajikan di media, kita mengalami surplus perdagangan, neraca perdagangan kita surplus, itu tidak salah, itu neraca perdagangan barang yang disampaikan oleh BPS. Kalau menyangkut juga jasa, ya jasa itu kan bisa jasa transportasi, bisa jasa pariwisata, jasa travel, bisa jasa manajemen, jasa keuangan, banyak, jasa copyright, ya misalnya ada franchise orang asing di Indonesia, atau franchise produk Indonesia, jasa Indonesia di luar, ya itu dicatat ya. Jadi dalam hal ini disebut transaksi berjalan atau current account. Kalau tadi finansial sudah kita sebut utang piutang dan investasi. Secara penyajian ada yang disebut dengan investasi langsung, foreign direct investment. Jadi investasi langsung ini yang biasa digadang-gadang untuk sangat besar masuk Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, itu investasi langsung namanya. Lalu ada investasi portofolio, jual beli saham, obligasi, surat berharga, termasuk SBN ya, dan lain-lain yang tidak dimaksudkan untuk ikut mengelola korporasi yang menerbitkan surat berharga tersebut, tapi murni untuk trading, berdagang. Nah, lalu ada yang disebut investasi lainnya. Investasi lainnya itu ya menyimpan uang di lembaga keuangan, khususnya bank. Jadi seperti
tema DHE, devisa hasil ekspor itu termasuk jenis investasi lainnya yang oleh eksportir Indonesia ditaruh di luar negeri tidak sepenuhnya dibawa kembali. Nah, itu masuk investasi lainnya dari sudut pandang Indonesia di luar. Secara menyeluruh terhadap hal-hal itu, saya, Bright Institute, lembaga saya, itu menilai kondisi 2025 itu memburuk. Kita hanya menilai itu hanya amplifikasi aja, datanya ya data Bank Indonesia, bukan data dari Bright. Kami mengira di tahun 2025 itu akan berlanjut. Kondisi buruk di 2025 ini berlanjut dan berpotensi lebih buruk lagi. Kalau usual ya samalah buruknya, setara atau sedikit membaik. Tapi kalau terjadi beberapa kejutan seperti yang kita jelaskan di sesi pertama dan kedua dari refleksi ini, itu mungkin saja keadaannya dalam hal transaksi internasional ini sangat buruk. Nah, sekedar gambaran ini, pertama neraca pembayaran Indonesia keseluruhan tadi yang sudah saya jelaskan, intinya adalah mencatat penduduk, dalam hal ini Indonesia ya, penduduk ini termasuk pemerintah, termasuk apa saja lembaga hukum Indonesia, membayar keluar dan menerima. Ya, kalau kita ekspor kita menerima pembayaran, kalau kita impor kita mengeluarkan, membayar. Kalau kita dapat utang loh, ya, kita masuk penerimaan. Kalau kita bayar cicilan utang ya keluar dan seterusnya. Nah, biasanya Indonesia ini sebagai negara berkembang itu punya kecenderungan neraca pembayarannya itu surplus. Jadi kita banyak terima daripada membayar terhadap asing. Digambarkan oleh yang batang-batang biru untuk tiap tahun. Itu data saya sajikan dari 82 sampai 2025. Tapi 2025 datanya belum selesai, baru sampai September. Nah, tapi bisa diperkirakan 3 bulan terakhirnya. Nah, itu yang biru itu artinya kita surplus, banyak menerima. Yang merah berarti kita banyak membayar. Berarti 2025 kan benar-benar buruk tuh. 9 bulan kita sudah merupakan rekor neto ya. Dari membayar dan menerima. Maaf, ini maksudnya tampilan, ini adalah tampilan neto. Ini berarti kan buruk kan 2025. Nah, masalahnya di 2026 ini bisa jadi akan terus memburuk. Kalau kita lihat dari sisi komponennya, tadi kan terbagi dua tuh, ekspor impor barang dan jasa. Saya betul-betul tekankan ya, barang dan jasa. Kalau yang DBPS itu hanya barang. Nah, itu yang merah menunjukkan kita defisit, artinya kita lebih banyak ngimpor. Kalau biru kita lebih banyak ekspor. Nah, perhatikan bahwa kita memang sejak tahun 2012 itu cenderung defisit, artinya cenderung mengimpor. Membaik di 2021-2022, kanal ini sudah pernah menganalisis apa sebabnya. Tetapi kembali ke polanya belakangan ini di tahun 2023 dan 2024. Lalu di 2025 sepanjang 9 bulan ini biru lagi nih, tapi tipis. Ya, hanya 1,1 miliar dolar. Itu tipis untuk ukuran transaksi berjalan. Di 3 bulan terakhir bisa jadi itu akan mendekati ke nol ya. Saya duga akan ke nol atau sedikit merah. Tidak akan menjadi biru yang tinggi ya, maksudnya semacam itu. Bagaimana dengan transaksi finansial? Transaksi finansial, utang piutang dan investasi tadi ya. Di sini saya sajikan dengan cara yang berbeda. Yang tadi langsung disajikan neto, ini kita sajikan dua arus. Satu yang disebut dengan arus aset. Arus aset itu artinya modal milik penduduk Indonesia yang pergi dan masuk. Ya, kan dia penduduk Indonesia itu bisa beli US Treasury Note, ya SBN-nya Amerika. Naruh duit di Singapura atau di Hong Kong, itu kan dia keluar itu penduduk Indonesia. Tapi dia sekali-sekali masuk kembali ya, misalnya kalau DHE-nya efektif, yang biru ini mungkin berkurang karena secara ini neto, biru itu neto keluar masuk modal penduduk Indonesia selama setahun, kecuali 2025 yang baru 9 bulan. Dilihat trennya yang biru, memang tren sejak di tahun 10 tahun terakhir ini cukup besar. Jadi penduduk Indonesia itu ada juga penduduk, sekali lagi saya ingatkan, bukan hanya individu ya, termasuk perusahaan. Itu ya cukup punya likuiditas untuk bisa keluar, bisa investasi langsung, bisa investasi portofolio, bisa naruh duit. Sekalipun di sini memang kita harus jeli ya, ada beberapa terkait dengan pergerakan pasar modal. Tapi saya bicara dulu secara umum begitu kejadiannya. Yang orange menunjukkan keluar masuknya secara neto modal asing. Pada umumnya kita kemasukan modal asing ya. Tetapi pada tahun 2025 modal asing memang masih masuk secara keseluruhannya 5,5 miliar dolar.
Tapi bandingkan di tahun 2024 itu modal asing yang masuk 44,63 miliar dolar. Jadi umpama 3 bulan terakhir di Oktober sampai Desember ini bertambah pun nggak akan mencapai 10 miliar dolar. Kan kita sudah bisa lihat catatan terpisahnya ya, cuma BI belum mengkompilasinya. Tidak akan sampai 10 miliar dolar. Kalau umpama 8 atau 9 miliar dolar yang orange itu berarti itu adalah arus modal asing terendah selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Ya, bacaannya adalah narasi Bank Indonesia, pemerintah bahwa kita sangat menarik buat modal asing, investment grade kita baik, grade utang kita stabil. Artinya opini lembaga-lembaga pemberi rating itu Indonesia itu mampu membayar bunga. Kalau rating investasi artinya investasi di Indonesia itu menguntungkan dan masih aman. Dikatakan begitu, tapi nyatanya duitnya nggak masuk. Masuk tipis. Tidak seperti biasanya. Boleh dong kita menganggap bahwa itu ya asing, wait and see. Apa sih yang terjadi di pemerintahan Prabowo ini 2025? Arah kebijakannya seperti apa? Kalau saya investasi di Indonesia, oke enggak? Sementara yang biru enggak kendor keluarnya. Berarti kan sudah ada yang mulai naruh duit juga di luar nih untuk berjaga-jaga. Begitu cara menafsirkannya. Tentu data-data rincian lebih penting. Secara neto, biru dengan orange itu artinya lebih banyak duit penduduk Indonesia keluar daripada penduduk asing masuk di tahun 2025 selama 9 bulan ini. Biasanya yang orange selalu lebih tinggi dari yang biru ya. Nah, bagaimana dengan rincian dari transaksi modal? Itu kan ada 3 macam jenisnya ya. Ada yang disebut investasi langsung, foreign direct investment. Itu berarti pihak yang melakukan transaksi itu ingin masuk ikut mengelola usaha yang dia masuk. Mau dia mengutangi tapi dengan hak-hak tertentu, mau dia beli saham, itu namanya investasi langsung. Nah, investasi langsung bisa juga dia benar-benar membeli perusahaan yang sudah eksis, bisa juga dia buat yang baru, bisa juga dia nambahi perusahaan dia sendiri atau dia bercampur. Jadi kepemilikan dia di perusahaan itu ada. Ini yang memang diharapkan oleh Indonesia dan banyak negara berkembang. Kalau investasi langsung banyak masuk, maka pertumbuhan ekonomi bisa didorong karena dia memperluas pabrik, memperluas usaha, merekrut tenaga kerja, memberikan nilai tambah, bayar pajak dan seterusnya. Itu investasi langsungnya yang diharapkan. Tapi ternyata memang relatif stabil saja, naik turun fluktuasi, kemudian tidak pernah ada pelonjakan ya di 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir ini. Dibandingkan dulu ada lonjakan sempat di tahun 2010, tapi memang ini investasi langsung itu kan tidak hanya kaitannya dengan jangka pendek perspektifnya, pelaku usahanya, pemilik modalnya tentu melihat prospek 5, 10, bahkan 25 tahun dan juga terkait dengan sektoralnya. Dia melihat ini akan sustain nggak? Karena itu ini saja mungkin ditopang oleh masuk ke migas, masuk ke mineral, batu bara, masuk ke tambang. Kalau itu nanti sudah fase senja, fase declining, termasuk nikel, bisa jadi yang orange ini juga akan lebih rendah lagi kan, tidak masuk. Ini arus ya, bukan akumulasi. Sementara yang biru ya meskipun belum besar banget, tetapi meningkat. Jadi penduduk Indonesia yang investasi langsung di luar negeri itu sudah banyak mulai. Dan konon bahkan sudah ada yang di Kamboja, Vietnam, Cina bahkan. Kalau Amerika udah lama gitu ya, hati-hati kita. Brad ingin mengatakan ya kondisi 2025 ini lebih buruk dari sebelumnya. Yang tadi juga begitu ya. Tadi sudah jelas lebih buruk, rinciannya lebih buruk. Meskipun belum buruk dalam arti krusial ya, tapi kan memburuk ya. Jadi lebih buruk dari tahun 2024. Nah, 2026-nya kita khawatir di sini ini akan terus memburuk seiring dengan ketidakpastian iklim usaha di Indonesia dan juga kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, namanya investasi portofolio jenis keduanya. Ini terutama yang di pasar saham dan pasar utang. Nanti kalau yang pasar uang sebagiannya ada di jenis ketiga ya. Nah, maka kalau kita lihat yang orange, yang asing, itu selama ini selalu masuk ya. Kecuali 2022 dia sempat keluar tuh. Secara neto, ini neto setahun. Kan dia keluar masuk tiap hari tuh. Orang jual beli saham kan tiap hari, jual beli SPN tiap hari asing. Nah, di tahun 2026 yang berjalan ini, maaf 2025, itu baru 9 bulan sudah 12,5 miliar dolar defisitnya. Defisit artinya netonya keluar dia portofolio. Sekalipun di 3 bulan terakhir menurut data membaik. Jadi itu nanti mungkin di kisaran 10 ya. Dan itu pun jarang tuh, baru 2 kali kan dengan 2022.
Nah, bagaimana kalau ini berlanjut 2026? Ini yang menjelaskan antara lain soal cadangan devisa yang menipis dan juga nilai tukar rupiah yang cenderung melemah. Nah, yang biru ketutupan orange itu yaitu arus modal penduduk Indonesia. Kan memang selalu keluar dalam hal portofolio ini, kecuali tahun 2016 ketika ada tax amnesty dia masuk netonya. Nah, yang menarik, selama 2025 ini sudah 14 miliar dolar modal penduduk Indonesia beli portofolio, beli surat berharga di luar negeri. Menarik ini ya, itu tertinggi itu 9 bulan. Nggak tahu nanti di 3 bulan tersisa. Kalau umpamanya bertahan di 15 miliar dolar, itu bisa dibaca ada kecenderungan mereka untuk mulai berjaga-jaga ya, punya saham, punya surat utang, tapi bukan di pasar Indonesia, bukan milik Indonesia, tapi di luar negeri. Mungkin pegang surat utang pemerintah Amerika, bahkan juga bisa jadi dia pegang surat utang beberapa negara lain ya, negara tetangga. BI hanya menyampaikan data agregatnya. Maka melihat ini, 2025 jelas kondisi yang buruk buat jenis transaksi investasi portofolio. Bright menduga ini dapat berlanjut di 2026. Di sini pula letaknya faktor shock yang dimungkinkan terjadi. Shock itu goncangan ya. Bisa dia orange itu melompat ke bawah, birunya lebih banyak. Mengapa? Itu faktor surat utang pemerintah Amerika, faktor kebijakan The Fed yang masih tidak pasti antara menurunkan dan menaikkan. Sejauh ini masih cukup tinggi suku bunganya, isu menurunkannya sudah panjang tapi tidak sesuai harapan, dan bisa jadi juga kalau dia menurunkan itu dipakai lebih untuk menyerap surat utang pemerintah Amerika, tapi duitnya tidak digulirkan keluar, lebih untuk menambah likuiditas di Amerika. Kalau itu terjadi, tidak ada arus masuk yang dadakan yang besar di Indonesia, malah bisa yang di sini pada pergi ke Amerika. Dan jangan lupa, Jepang pun sudah mulai memasuki perubahan arah dari suku bunga sangat rendah, mulai menuju ke bunga yang tinggi. Untuk ukuran Jepang, hampir 2% itu sangat tinggi ya, 1,8, 1,9. Dan itu bisa menarik modal ke sana. Termasuk ketika kita mulai menerbitkan SBN, misalnya pemerintah SBN yen, itu bisa jadi sudah tidak dimungkinkan, atau kalau terpaksa diterbitkan nggak laku gitu loh. Nah, sekalipun tentu SBN yen itu tidak hanya orang Jepang yang beli ya, tetapi kan saingan suku bunga SBN yen kita adalah dengan SBN-nya Jepang. Sekarang saja misalnya kita menerbitkan SBN Palas, itu saingan kita adalah US Treasury Note yang 10 tahun di sana 4,1. Di kita 5, itu tipis banget ya. Bahkan kita untuk yang jangka pendek juga 4. Nah, dengan faktor risiko, apakah spread kurang dari 1% itu menarik? Bisa jadi tidak menarik. Dahulu spreadnya 2,5%. Maka disitulah Bright melihat risiko di 2026 bisa saja arus modal investasi portofolio ini mengagetkan ya. Dengan mengagetkan dalam arti buruk. Nah, yang ketiga jenisnya, ya ini lebih lagi krusial. Kalau investasi langsung itu tidak terlampau krusial. Tidak mungkin orang memutuskan untuk investasi langsung, orang pihak ya maksudnya, itu dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau setahun bahkan. Pastilah ada bisnis plan, ada studi kelayakan, ada perundingan yang membutuhkan 2-3 tahun baru dia masuk. Even itu di mineral. Jadi arusnya lebih terukur ya. Kalau menurun pun jarang mendadak. Tapi kalau untuk portofolio dan investasi lainnya sangat mungkin. Dan ini tampak bahwa dalam hal investasi lainnya memang tidak besar. Tidak banyak duit asing masuk ke lembaga keuangan Indonesia. Sebaliknya, penduduk Indonesia malah banyak masuk di lembaga keuangan asing yang biru itu. Memang sejauh ini sampai 9 bulan itu masih di bawah tahun lalu, tapi tahun lalunya setahun loh. Jadi kalau nanti sama-sama setahunnya di kisaran setara itu bisa jadi melebihi mungkin 16 miliar dolar. Mulailah kita kebayang ya bahwa penduduk Indonesia yang precautionary, berjaga-jaga, bisa jadi sudah sangat banyak naruh duit di luar. Ini juga menambah kekhawatiran kami tentang arus modal di 2026. Nah, informasi yang kita peroleh juga dari Bank Indonesia, kita melihatnya secara akumulasi. Tadi kan ada duit finansial modal yang keluar masuk setiap tahun yang dicatat dalam neraca pembayaran. Nah, dia tiap tahun kan mengalami arus ya, maka ada akumulasi, jadi kayak orang berutang. Orang berutang itu kan sambil melunasi utang, utangnya berkurang, tapi juga nambah utang baru. Nah, ada informasi tentang utang Pak Awal per 31 Desember 2025 itu berapa gitu kan tuh.
Tidak arus namanya stok. Kalau arus itu flow, kalau stok itu posisi outstanding. Dilaporkan oleh Bank Indonesia dalam dokumen yang disebut Posisi Investasi Internasional Indonesia. Kalau disingkat ya PIII, I-nya 3 ya. Tercatat yang orange itu berarti seluruh duit asing apapun jenisnya. Berapa sih per? Nah, yang datanya baru sampai 30 September 2025. Jumlahnya 803,95 miliar. Saya bulatkan 804 miliar dolar Amerika Serikat. Silakan hitung ya, itu berapa ya? Jauh melebihi APBN kan? Tinggal dikalikan 16.700. Nah, itu ada di Indonesia. Mau berbentuk perusahaan, mau berbentuk surat berharga, dan seterusnya. Nah, kalau dia trennya memang masih menaik ya selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi normal lah, tapi jauh lebih lambat dibandingkan tahun-tahun yang lampau kenaikannya. Tadi untuk menguatkan kita masih grid investasi, grid utang kita masih baik, masih ada duit masuk secara akumulatif ya, tetapi berkurang daya tariknya, tapi masih masuk. Yang biru itu menunjukkan orang Indonesia, penduduk Indonesia. Itu terus naik juga. Di luar sudah 541. Nah, masalahnya di sini catatannya di 541 itu tidak sepenuhnya duit Indonesia di luar. Tapi di dalam pengertian modal penduduk Indonesia atau aset ini sudah termasuk cadangan devisa. Nah, cadangan devisa per 30 September itu sebutlah 150 ya, sekarang 149 sebenarnya, sekarang 150. Berarti kalau sudah begitu, sebetulnya duit orang Indonesia di luar itu masih di kisaran 400 ya, kurang sedikit. Tapi banyak kan, sebutlah saya bulatkan ke atas ya, 400 miliar dolar ada modal penduduk Indonesia di luar negeri. Tapi modal asingnya 800 di sini. Itu ya cara baca grafik ini. Nah, lalu seperti yang tadi kita bagi-bagi berdasarkan jenis, nah investasi langsung, yang orange itu menunjukkan modal asing yang masuk secara investasi langsung, punya pabrik, punya usaha, bersama-sama dengan lokal ataupun sendirian, itu nilainya 337 miliar dolar, saya bulatkan. 337 dari 850-an tadi ya. 337 diantaranya investasi langsung. Kalau dilihat juga investasi langsung ini trennya tetap meningkat. Artinya Indonesia masih menarik dari sini. Hanya peningkatannya kan pelan. Makanya ini tidak cukup mendorong pertumbuhan ke atas 5%. Nah, pada saat bersamaan diimbangi oleh modal penduduk Indonesia yang bukan investasi di Indonesia, tapi di luar negeri. Tapi ini kan tidak ada soal, tidak bisa juga disalahin, tidak nasionalis. Mereka kan bisnis. Kalau peluang bisnisnya ada di Vietnam, ada di Kamboja, investasi langsung loh ini. Silakan nanti dicek di Thailand. Tidak sedikit modal Indonesia yang punya usaha di tempat-tempat itu, agrobisnis. Antara lain. Nilainya 140 miliar dolar, saya bulatkan. 140 miliar dolar ada modal Indonesia di luar. Nah, dengan demikian ya mengurangi efek neto dari tadi modal asing langsung yang masuk. Tapi so far data yang investasi langsung ini tidak buruk-buruk amat lah ya, masih normal lah ini. Tapi dalam hal jenis portofolio, ini yang sudah mulai mengkhawatirkan. Secara portofolio, akumulatif selama 1, 2, 3, 6 tahun terakhir ini, sampai 30 September, itu tidak meningkat, bahkan turun. Jadi kalau dibandingkan dengan pra-COVID 299, sekarang 278, artinya duit asing dalam pasar saham dan pasar surat utang Indonesia, nggak hanya SBN ya, utang swasta, pasar surat utang dan pasar saham surat berharga, itu turun secara akumulasi, tidak naik. Normalinya naik. Kondisi 2025 ini bahkan mulai dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak baik. Pada saat bersamaan yang biru, kembali nih orang Indonesia, itu keluar pelan tapi pasti meningkat mereka memiliki surat berharga di luar negeri. Jadi ini sinyal kepada transaksi internasional Indonesia yang mulai goyang selama beberapa tahun terakhir dan kami menduga akan berlanjut di 2026. Nah, selain faktor eksternal yang lagi tidak pasti, faktor ketidakpastian kebijakan pemerintah dalam konteks ini. Kita ingat semua, Pak Prabowo awalnya bilang, apa itu saham judi? Belakangan Purbaya membangga-banggakan IHSG yang meningkat. Nah, IHSG itu hanya satu indikator ya. Dengan begitu tetap saja terlihat modal asing sebetulnya masih wait and see terhadap pasar surat utang dan pasar saham kita dicerminkan oleh posisi investasi internasional ini.
Kalau data rutin tentang berapa masuk keluar itu kanal ini juga sering menyajikannya. Berikut lagi jenis investasi lainnya tadi ya, duit yang ada di bank dan lembaga keuangan. Sebenarnya juga termasuk DP ya, down payment untuk ekspor atau impor itu juga di sini. Tapi kan DP itu ditaruh di lembaga keuangan ya. Nah kalau dilihat begitu ini paling menarik ya. Sejak 2022 sebetulnya lebih banyak modal penduduk Indonesia di jenis investasi lainnya di luar dibandingkan di dalam. Ini juga mungkin yang mungkin ya, karena saya bukan orang pemerintahan, yang memicu aturan DHI itu memang banyak di luar nih parkir nih. Ya, tapi ketika ditetapkan di 2024 nggak geming tuh. Di 2025 tetap saja menanjak. Jadi kita tidak tahu apakah aturan DHI itu efektif atau tidak. Kita tidak dapat laporan rincinya. Karena kan ini adalah data keseluruhan. Nah sementara duit asing yang ada di Indonesia dalam jenis ini ya fluktuatif dan cenderung stagnan. Coba bandingkan tuh dari 2019, dari 170 miliar, sekarang hanya 187 miliar. Naik dikit lah. Tapi bandingkan duit Indonesia di luar dalam jenis ini, itu dari 135 miliar dolar menjadi 232 miliar dolar. Jauh banget naiknya ya. Nah, itu digambarkan oleh grafik untuk melihat netonya. Secara keseluruhan, baik dari sisi tadi arus maupun dari sisi posisi, nah itu gambar ini menjelaskan hal lain. Jadi yang biru itu mengulangi kembali transaksi finansial, saya sebut modal asing neto. Jadi khusus mencatat transaksi finansial yang sifatnya milik asing. Nah itu masuk tuh tiap tahun segitu kan. Yang biru paling kanan itu yang menunjukkan tadi nilainya hanya 5,5 miliar tadi ya. Nah kalau dilihat itu kan asing memang tidak terlalu tertarik ya. Maksudnya ya tetap masuk, tipis, kadang menaik, dan tahun ini karena tahun mereka wait and see Prabowo akan melakukan apa ya tipis masuknya kan. 2026 wait and see ini berkelanjutan. Mengapa? Karena memang nggak jelas kan apa sih kebijakannya yang kira-kira bisa diputuskan oleh modal asing untuk menambah ke sini atau tidak. Sementara yang orange itu menunjukkan terhadap akumulasi tadi loh. Kan kita ada akumulasi investasi langsung, ada akumulasi portofolio, ada akumulasi duit yang ada di sini. Kan kita bayar bunga dan bayar dividen, bayar laba ya. Dua ini dijumlahkan kurang lebih dicatat sebagai pembayaran pendapatan investasi milik asing. Yang orange itu meningkat kan? Ya karena kan modalnya ada yang stagnan, ada yang naik sedikit, dan jangan lupa tidak hanya terkait jumlah, mungkin juga modal asingnya banyak keuntungan. Ya ditambang di apa, mungkin juga SBN-nya memberi bunga yang tinggi kan? Maka ini naik. Secara neto dalam 1 tahun, kalau kita bandingkan sebenarnya sudah sejak tahun 2020 kita tuh ekspor modal kalau dari data ini. Modal yang masuk lebih sedikit dibandingkan kita bayar bunga dan dividen. Tapi hati-hati ya, jangan salah tafsir. Bukan atas yang masuk tahun itu, tapi atas akumulasi. Jadi kalau kita dapat utang tahun ini misalnya 100 juta, kita sudah bayar macam-macam, sisa utang kita adalah 1,2 miliar, yang dimaksud bunga atas 1,2 miliar bukan atas 100 juta itu. Nah ini datanya seperti ini. Nah, tetapi apapun secara makroekonomi, Indonesia sebetulnya mengeluarkan devisa lebih banyak dibandingkan menerima devisa dalam konteks transaksi modal, utang piutang dan investasi. Ini membuat kami sangat khawatir kondisi ini di 2026 bisa sangat berbahaya. Nah kalau kita kaitkan dengan cadangan devisa kenaikannya itu melandai. Jangan lupa 2021 Agustus kita dapat hadiah tanda petik. Kita dikasih cadangan devisa oleh IMF dicatat sebagai utang. Tapi utang tersebut adalah standby. Kalau tidak dipakai ya tidak perlu bayar. Jadi di Bank Indonesia mencatat sebagai utang Bank Indonesia, IMF mencatat sebagai piutang IMF terhadap Indonesia. Tapi ini dilakukan kepada seluruh anggota IMF. Dan yang paling banyak dapat itu Amerika. Cina juga cukup banyak. Sesuai dengan kuota. Kuota itu saham kita di IMF. Kalau dikurangi itu 150 posisi November 2025 dikurangi 6, berapa, kita kan hanya sekitar 144 itu. Itu terendah selama 6 tahun terakhir. Tidak ada narasi tentang ini. Bahwa karena kita dapat hadiah, sebenarnya cadangan devisa kita karena transaksi neraca pembayaran yang sifatnya di luar IMF ini, itu kita sebetulnya stuck ya selama 6 tahun bukan 4 tahun.
kondisi ini menunjukkan ketahanan eksternal Indonesia sebenarnya lemah. Itu rahasianya kenapa rupiah juga pelan-pelan melemah. Dan jangan lupa kalau nanti keteteran, Indonesia terpaksa pakai duit IMF tadi yang ada di Bank Indonesia. Nah, meskipun tidak akan terjadi LOI kalau hanya itu yang dipakai karena itu sudah diserahin, tetapi tetap saja menunjukkan negara yang sudah memakai kuota yang ditaruh oleh IMF itu berarti negara itu goyang. Beberapa negara Amerika Latin sudah pakai. Ya. Indonesia bisa menyusul di 2026 ini kalau tidak hati-hati. Kalau minta tambahan lain, nah itu baru bisa terjadi letter of intent. Tapi kelihatannya berdasarkan pengalaman Indonesia mungkin nanti cara lain ya. Mungkin hanya menggunakan pinjaman-pinjaman yang sifatnya tidak terlalu mengikat. Apapun kondisi eksternal kita sebetulnya tidak cukup kuat. Kondisi transaksi internasional Indonesia 2025 ini memburuk dan menurut kami akan tetap memburuk atau hanya sedikit membaik di 2026. Ada risiko menjadi sangat buruk. Persoalannya arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia, jadi yang Bank Indonesia maupun pemerintah itu tampak kurang antisipatif terhadap hal ini, terhadap kondisi kita yang tidak sekuat biasanya dan kondisi eksternal yang sedang tidak stabil. Kalau tidak antisipatif, tidak sense of crisis, tidak ada mitigasi risiko yang memadai, maka hal buruk bisa terjadi di 2026 yang dari Bright sangat mewaspadai di 2 periode, Maret, April, dan September, Oktober. Jadi Maret April adalah ujian pertama, itu yang bisa membawa kondisinya sangat buruk. Kemudian yang bisa saja rupiah di bulan-bulan itu tembus ke 19 atau 20 ribu ya. Dan kalau itu nanti bisa dinormalkan kembali, sebagaimana kemarin terjadi di April ya, akan lagi kembali mengalami tantangan di September, Oktober. Itulah waktu-waktu yang krusial kita akan resesi atau tidak. Kalau itu bisa dilewati ya, kita mungkin juga tidak terlampau baik, tapi tidak sangat buruk. Mudah-mudahan bisa dilewati. Tapi tidak ada salahnya Bright Institute saya mengingatkan krusial sekali kondisi transaksi internasional di tahun mendatang, dan itu mungkin terjadi di Maret, April, atau di September, Oktober. Mudah-mudahan yang terburuk tidak terjadi dan perekonomian Indonesia masih bisa berkembang meskipun perlahan.